Presenter Ruben Onsu akhirnya berhasil menemukan oknum haters yang selama 2 tahun terakhir telah menghina keluarganya di media sosial. Ia usai terus-terusan dirundung, suami Sarwendah itu pun melabrak salah satu hatersnya di Instagram. Seperti diketahui, Ruben Onsu mengunggah sebuah tangkapan layar yang berisikan percakapannya dengan sang pelaku. Alih-alih mengakui perbuatannya, sang haters justru berdalih jika akun media sosialnya dimainkan oleh orang lain dan ia tak pernah mengirimkan ujaran kebencian kepada Ruben Onsu. Namun, Ruben Onsu tentu tak percaya begitu saja. Ia, ayah 3 anak itu justru kembali menggertak haters tersebut dengan membongkar identitasnya. Kendati merasa ketar-ketir, haters tersebut pun akhirnya mengakui perbuatannya dan membuat video permintaan maaf kepada Ruben Onsu dan keluarga. Lantas, seperti apa pengakuan dan permintaan maaf dari sang haters? Bagaimana Ruben Onsu menanggapi hal tersebut? Benarkah Ruben Onsu telah menutup pintu maaf dan akan tetap melanjutkan perkara tersebut ke jalur hukum? Selamat siang Pak Ruben Onsu. Kali ini saya minta maaf atas perilaku saya, atas apa yang saya terlanjur kata-kata saya terhadap keluarganya Pak Ruben Onsu. Saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Saya minta maaf sekali. Saya sudah salah, saya sudah terlanjur. Saya janji, saya tobat, tidak akan terulang kembali apa yang saya udah kata-katain Pak Ruben Onsu. Sekali lagi saya minta maaf, saya tobat. Tuhan yang balas. Terima kasih Pak Ruben Onsu. Kalau sudah minta maaf pada saat sebelum saya laporin polisi, saya terima ya gitu. Ya udah, ya seperti apa yang saya tulis aja. Begitu. Udah 2 tahun, lama banget. Pelaku ini kan memang kayaknya bukan lahir dari rahim manusia gitu ya, sehingga seorang wanita yang dikatain sama dia seperti itu, dia tidak pikir dampaknya. Dia juga punya anak wanita gitu. Saya juga punya anak wanita, dua anak wanita yang dua wanita yang masih kecil gitu, dimana jejak digital ini saya nggak bisa batasin ya, saya nggak bisa stop itu. Tapi kalau saya tidak melakukan perlawanan ya minimal yang saya lakukan ini anak-anak saya lihat saya melakukan pembelaan untuk keluarga saya. Melakukan ini adalah bentuk dari edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi menyebarkan berita-berita yang mengandung konten pencemaran nama baik, mengandung berita-berita bohong. Dan apa yang kita lakukan ini sudah benar. Capek banget sebenarnya, cuman penggiringan sebuah opini akhirnya bisa membunuh karakter seseorang. Itu yang sebenarnya justru kalau tanya tim lawyer, tahan dulu, jangan dulu, tahan dulu, jangan dulu. Jadi makanya saya kumpulin aja ini. Sampai saya bilang, saya udah nggak kuat lagi sebenarnya ngebendeng ini gitu. Anak saya juga semakin besar ya. Dia mau kemana batasannya, berteman kemanapun dia akhirnya punya keterbatasan itu. Sehingga rasa takut ada nggak? Pasti. Insecure pasti ada nggak? Pasti. Tapi ya hal-hal yang kayak gitu kan tidak ada lihat dari fisik yang terlihat banget gitu. Tapi kan kita sebagai orang tua atau sebagai suami ini tahu, oh ini ada di poin yang nggak nyaman nih karena ada ini. Baik itu Sarwendah, makanya nggak aku banyak acara-acara yang mungkin dia itu nggak, udah aku di rumah aja. Nggak, aku di rumah aja ya. Itu pasti akan berdampak yang sebenarnya dia tidak ingin ucapkan, tapi saya tahu betul ada di mana dia lagi di posisi yang tidak nyaman.
Jauh sebelum permasalahan tersebut mencuat kembali, Ruben Onsu mengungkapkan bahwa dirinya pernah memberikan somasi terbuka kepada seluruh masyarakat yang telah mencemarkan nama baiknya. Kendati tak dihiraukan, Ruben Onsu akhirnya memutuskan untuk terus mengusut tuntas para haters yang telah mengusik keluarganya. Bahkan, Ruben Onsu memastikan akan memenjarakan para haters yang kerap menyerang istri dan anak-anaknya. Di lain sisi, Ruben Onsu berharap agar tindakannya itu dapat mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak lagi dalam bermain media sosial. Lantas, benarkah Ruben Onsu telah memperingati oknum haters sejak lama? Dan benarkah ia tak pernah lelah pasang badan untuk membela harga diri keluarganya? Benar, sebelumnya kita sudah memberikan somasi terbuka kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh netizen yang memuat konten-konten yang mencemarkan nama baik. Nah, dari somasi terbuka yang kita sampaikan itu, ada beberapa pihak yang sudah men-take down beritanya, sudah mau merevisi, sudah mau menurunkan beritanya. Tapi ada beberapa pihak-pihak lain yang masih tetap terus mengupload. Nah, inilah yang kita lakukan karena somasi kita tidak diindahkan. Banyak ya, terutama pemberitaan-pemberitaan mengenai keluarganya Pak Ruben, itu ada beberapa video-video yang dipotong, digabung, dinarasikan yang tidak benar. Jadi beberapa video itu memang narasinya sangat menyudutkan begitu. Nah, ini kan harus kita hentikan. Pak Ruben selaku kepala rumah tangga harus melindungi keluarganya. Saya nggak ada lelah lah buat saya. Saya masih dikasih nafas, masih dikasih kaki. Saya yang penting saya tidak melakukan, saya main pukul sendiri, saya tidak main tangkap sendiri gitu ya. Walaupun ya mungkin menyelidiki, melihat siapa pelakunya, siapa ini ya. Cuman saya selalu konsultasi sih, kayak kontrak kerja atau apapun, pasti konsultasi sama tim lawyer gitu. Dan nggak mau untuk datang ke sini juga kita pasti pemikiran yang sudah kuat, bukti yang cukup yang tajam, bukti yang sudah kuat gitu. Jadi aku dapat dikumpulin. Jadi bukan yang baru kemarin ini baru akhirnya kita maju, nggak. Udah saya tampung, saya kumpulin, diam, dan buat saya ini sudah cukup kuat dan sudah cukup. Akhirnya dari tim lawyer, oke, ini sudah kuat, dipelajari lama juga ya Bang? Iya, cukup lumayan. Lama, baru akhirnya kita datang ke sini. Iya, alat bukti pastinya dari konten-konten yang ada di YouTube, di IG ya, itu kita TikTok juga ada beberapa website. Nah, karena ini berhubungan dengan media sosial dan IT, kita kan punya keterbatasan, makanya itu kita minta bantuan kepada Polda Metro Jaya melalui unit cybercrime untuk melacak pihak-pihak itu diuploadnya, siapa yang mengupload, dari mana yang mengupload gitu. Kami mengimbau untuk pihak-pihak yang masih terus menyebarkan berita-berita mengenai keluarga Bapak Ruben itu untuk men-take down dengan segera. Kalau tidak, kami akan terus membuat laporan dan memproses secara hukum.